Proses komunikasi dan keputusan pembelian konsumen. Dua pihak yang sangat penting yang ada dalam model komunikasi dasar adalah sumber atau sender, dalam hal ini adalah perusahaan, dan receiver atau penerima pesan, dalam hal ini adalah konsumen. Yang tidak kalah pentingnya adalah apa yang disampaikan, yaitu message. Berarti harus ada message. Serta bagaimana message itu disampaikan atau media apa yang digunakan untuk menyampaikan message dari sender ke receiver. Ya. Sender akan merubah pemikiran, ide, informasi ke dalam bentuk-bentuk yang diharapkan bisa diterima dengan baik oleh receiver. Bisa dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk verbal, bisa dalam bentuk musik dan sebagainya. Setelah itu, setelah di-encoding berubah dalam bentuk message, maka bagaimana message itu ditransfer ke receiver? Media apa yang digunakan? Ataukah personal selling, ataukah media massa, ataukah word of mouth? Itu juga harus ditentukan. Ya. Receiver akan memberikan respon atas apa yang terjadi, ya, dan feedback. Itu merupakan ukuran yang paling bisa digunakan oleh sender untuk melihat apakah pesan yang disampaikan kepada receiver itu sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum. Ya, kalau receiver bisa memberikan respon sesuai dengan diharapkan, dapat dikatakan bahwa pesan bisa tersampaikan dengan baik. Namun mekanisme itu tidak berjalan begitu saja. Yang harus diperhatikan juga adalah adanya noise. Bisa jadi receiver tidak memberikan respon sebagaimana mestinya karena terjadi noise, gitu ya. Pada saat ada gangguan, pada saat pemberi pesan hendak menerjemahkan dalam bentuk message, bisa jadi message yang dibentuk itu tidak bisa ditangkap dengan baik oleh penerima pesan. Bisa jadi noise yang terjadi pada saat pemilihan media. Ya, itu juga harus perlu diperhatikan. Ya. Respon yang paling diinginkan oleh pemasar dalam hal ini sebagai pengirim pesan adalah keputusan pembelian. Pembelian atas produk ataupun jasa yang dimiliki oleh perusahaan tentunya. Nah, proses keputusan pembelian ini harus dipahami juga oleh pemasar. Bagaimana proses tersebut terjadi? Dalam proses keputusan pembelian ada 3 hal atau ada 3 tahap. Yang pertama adalah input, yang kedua adalah bagaimana prosesnya terjadi, dan bagaimana outputnya. Input itu adalah dalam hal ini aktivitas pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Bagaimana produk itu dibuat, produk itu kualitasnya seperti apa, bagaimana produk itu didapatkan, gitu ya, terkait dengan bagaimana pendistribusian, bagaimana harga produknya, bagaimana pengkomunikasian dari apa yang dimiliki oleh perusahaan. Itu adalah usaha-usaha pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan yang merupakan input bagi keputusan pembelian si konsumen. Di luar perusahaan ada keluarga, ada relasi, ada word of mouth, gitu ya, ada review yang sekarang banyak digunakan oleh konsumen untuk memberikan masukan bagi dirinya pada saat sebelum dia membuat keputusan pembelian. Itu akan mempengaruhi bagaimana proses itu selanjutnya. Dari input akan masuk ke dalam proses. Dalam proses kita akan mempelajari psikologi konsumen. Bagaimana konsumen melakukan pembelajaran, bagaimana konsumen mempersepsikan sesuatu, bagaimana motivasi itu terjadi, bagaimana sikap konsumen terbentuk. Ya, itu harus dipelajari. Kalau perusahaan bisa memahami dengan baik psikologi konsumen, maka perusahaan akan bisa menciptakan suatu proses komunikasi atau komunikasi yang dapat diterima dengan baik oleh konsumen. Proses itu berjalan dengan baik, maka setelah itu adalah baru output. Ya, dari pemrosesan informasi tersebut, maka output akan terjadi. Apakah konsumen akan melakukan pembelian, ataukah konsumen melakukan pembelian ulang, ataukah konsumen akan mencoba sesuatu yang dikomunikasikan oleh perusahaan. Demikian proses pembuatan keputusan pembelian konsumen yang terjadi, yang dikaitkan dengan bagaimana proses komunikasi yang dibuat oleh perusahaan. Terima kasih.